Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di pembahasan seputar sepak bola Indonesia. Seperti biasa, kita akan membedah informasi terbaru dan mengulik apa yang sedang terjadi. Dan tentu saja memberikan analisis yang lebih dalam agar kita semua bisa memahami situasi timnas secara lebih utuh. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menjadikan analisis sepak bola yang lebih tajam. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari FIFA Matchday bulan Desember atau maksud saya bulan September mendatang. Itu beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan September. Nah, di bulan September ini ada FIFA Matchday atau laga timnas yang masuk kalender FIFA. Pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Kuwait yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya resmi batal. Keputusan ini cukup mengagetkan sebab sebelumnya sudah ada kesepakatan di atas kertas bahwa semacam perjanjian resmi. Namun pada akhirnya Kuwait memutuskan mundur sepihak. Sayangnya nih, tidak ada alasan spesifik yang diungkapkan secara detail ke publik mengenai penyebab Kuwait membatalkan pertandingan tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia karena kita berharap laga melawan Kuwait bisa memberikan pengalaman berharga jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Mengapa Kuwait penting? Karena kalau kita melihat level permainan Kuwait sebenarnya lebih mendekati kualitas tim yang akan dihadapi di Indonesia nanti, seperti Arab Saudi dan juga Irak. Ini tim-tim Timur Tengah. Jadi uji coba melawan Kuwait ini sebetulnya sangat penting bagi timnas Indonesia. Walaupun Kuwait pernah kita kalahkan di kandang mereka sendiri, kenyataannya kondisi Kuwait sekarang berbeda. Di Piala Teluk dan beberapa turnamen terbaru, Kuwait berhasil menunjukkan performa impresif, bahkan sering merepotkan tim-tim Arab lain yang levelnya di atas mereka. Jadi uji coba melawan Kuwait jelas akan memberikan gambaran seperti apa kesiapan timnas menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia nanti. Namun kenyataannya tidak selalu berjalan mulus nih. Keputusan Kuwait untuk mundur bukan hanya membuat Indonesia kehilangan lawan yang sepadan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, apa konsekuensi dari pembatalan tersebut? Apakah Indonesia akan mendapatkan kompensasi entah berupa finansial atau kemenangan WO? Karena kalau sudah ada kesepakatan hitam di atas putih, seharusnya ada konsekuensi ketika salah satu pihak membatalkan secara sepihak. Pertanyaan lain, apakah ranking FIFA Indonesia bisa terpengaruh jika dianggap menang 3-0 secara WO? Semua ini masih menjadi tanda tanya dan PSSI tentu harus bersikap tegas dalam hal ini karena bagaimanapun jauh-jauh hari para supporter dan juga kalangan ini sudah menantikan pertandingan FIFA Matchday yang begitu penting bagi timnas Indonesia guna untuk menyiapkan mental timnas sendiri jelang menghadapi ronde 4 di kualifikasi Piala Dunia tersebut. Selain merugikan timnas, juga keputusan Kuwait ini juga merugikan para supporter. Bayangkan banyak fan yang sudah membeli tiket, bahkan memesan hotel dan tiket pesawat. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan laga timnas sangat besar, dan batalnya pertandingan ini jelas mengecewakan mereka. Jadi kerugian tidak hanya dirasakan oleh timnas saja, tetapi juga para pendukung setia yang sudah mengorbankan waktu dan juga materi. Jadi banyak supporter timnas ini yang sudah membeli tiket dan juga memesan hotel yang mau menyaksikan timnas ini. Yang dimana timnas ini akan berlangsung di Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah siapa lawan pengganti Indonesia di FIFA Matchday September? Satu-satunya lawan yang tersisa adalah Lebanon. Dan kabarnya ada opsi untuk bertemu Lebanon 2 kali. Walaupun Lebanon tetap lawan yang cukup tangguh, tentu saja supporter merasa kurang puas karena ekspektasi awal adalah menghadapi Kuwait. Jika kita 2 kali main melawan Lebanon atau melawan tim yang sama, variasi uji coba yang didapat timnas jadi terbatas. Lalu bagaimana dengan opsi Malaysia? Banyak suara dari netizen yang menyebutkan Indonesia sebaiknya menjajal Malaysia.
Bahkan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga pernah menyampaikan kerinduan untuk kembali menghadapi rival klasik kita tersebut. Nah, jadi opsi dari netizen ini, dari pandangan netizen, kalaupun dengan Kuwait ini batal, netizen ini apa ya, mempunyai masukan agar timnas Indonesia ini duel melawan timnas Malaysia. Duel Indonesia melawan Malaysia juga bukan hanya sekedar pertandingan, tapi juga syarat gengsi dan rivalitas panjang. Namun peluang ini tampaknya tipis karena Malaysia sudah memiliki agenda sendiri, yakni menghadapi Palestina dan kemungkinan besar menghadapi timnas Singapura. Jika tidak bisa menghadapi Malaysia, opsi lain sempat muncul seperti Vietnam, Selandia Baru, bahkan Timor Leste. Namun tentu saja semua pilihan ini punya konsekuensinya. Vietnam misalnya dikenal sebagai tim yang keras dalam duel sehingga beresiko memicu cedera bagi pemain kita. Timor Leste, meski punya semangat juang tinggi, level permainannya masih jauh di bawah Indonesia, sehingga manfaat uji coba tersebut menjadi kurang maksimal. Jadi PSSI ini punya PR dari PSSI tersebut ialah harus menyiapkan siapa lawan Indonesia untuk menggantikan Kuwait ini, karena Kuwait sudah resmi batal. Jadi timnas PSSI, artinya PSSI sekarang harus mencari pengganti dari Kuwait tersebut. Nah, misalkan dengan Selandia Baru, mungkin opsi menarik karena mereka langganan tampil di Piala Dunia. Tetapi kita belum tahu apakah mereka punya jadwal kosong di FIFA Matchday nanti, masih tidak ada yang tahu. Di tengah ketidakpastian ini, ada juga suara-suara liar dari netizen yang menyebutkan kemungkinan adanya konspirasi. Ada dugaan Kuwait sengaja mundur karena ditekan atau bahkan disuap oleh pihak tertentu agar Indonesia kehilangan lawan kuat menjelang kualifikasi. Tentu saja ini masih sebatas spekulasi, karena kalau kita bicara Kuwait, negara tersebut jelas tidak kekurangan uang. Jadi kecil kemungkinan alasan ini benar adanya. Yang jelas keputusan Kuwait mundur tetap menjadi misteri yang sulit dicerna oleh akal dan logika. Jika kita kembali fokus pada timnas Indonesia, sebenarnya batalnya laga melawan Kuwait bisa menjadi peluang evaluasi. Ini momentum bagi PSSI untuk bergerak cepat mencari lawan pengganti yang sepadan. Kalaupun menghadapi timnas yang keras dengan sepak bola yang tinggi, kita khawatir itu pemain kita dicederai atau dicurangi. Nah, itu yang ditakutkan oleh supporter Indonesia saat ini. Jadi melawan negara Arab dan Irak ini banyak di luar lapangan ini banyak hal-hal yang terjadi biasanya, faktor eksternal. Jangan sampai lawan yang didapat justru lebih lemah dan tidak memberikan tantangan berarti, karena esensi FIFA Matchday bukan hanya mencari kemenangan, melainkan juga menguji taktik, mental, dan kesiapan menghadapi lawan tangguh. Andai saja Malaysia bisa, laga ini tentu akan sangat ditunggu-tunggu. Selain gengsi regional, duel ini juga bisa menjawab siapa yang pantas disebut sebagai King ASEAN atau Raja ASEAN untuk saat ini. Tapi kita tahu Malaysia sempat tampil luar biasa ketika mengalahkan Vietnam, dan Indonesia juga sedang dalam tren positif. Jadi pertemuan kedua tim akan sangat dinantikan, bukan hanya oleh supporter Indonesia, tapi juga oleh publik sepak bola di kawasan Asia Tenggara ini. Namun nih, kembali lagi ke realitas, waktu yang sempit membuat negosiasi mencari lawan pengganti tidak mudah. Kita hanya punya beberapa pekan jelang FIFA Matchday, sehingga butuh langkah cepat untuk tepat dari federasi. Kalau tidak, besar kemungkinan opsi terakhir adalah melawan Lebanon 2 kali. Meskipun agak mengecewakan, setidaknya timnas tetap mendapatkan lawan untuk mengisi jadwal yang sudah direncanakan. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita menghadapi dua tim yang sama di dua laga, satu tim yang sama di dua laga, itu akan mengurangi apa ya? Jadi ya sama, kekuatannya sama, tidak ada hal yang baru. Misalkan dengan Kuwait, kan ada variasi uji coba itu mempunyai variasi yang berbeda, terutama dari Kuwait dan juga Lebanon. Kalau menghadapi Lebanon saja, ini menurut saya lebih baik jangan. Pembatalan laga melawan Kuwait ini menjadi pelajaran berharga. Sepak bola bukan hanya tentang permainan di lapangan, tetapi soal juga manajemen, perencanaan, dan bagaimana federasi bisa mengatasi atau mengantisipasi berbagai kemungkinan. Harapan kita semua
Siapapun lawan yang akan dihadapi timnas nanti, semoga bisa memberikan manfaat maksimal bagi persiapan Garuda menuju menuju kualifikasi Piala Dunia. Karena pada akhirnya tujuan utama kita adalah melihat Indonesia tampil gagah di panggung dunia. Oke, sekian pembahasan panjang kita kali ini. Mudah-mudahan kita memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang sedang dihadapi timnas. Bagi Anda, para pendukung setia, terus dukung perjuangan timnas, tetap semangat dan jangan lupa jaga sportivitas. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.